Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru, yaitu terkait pengumuman hasil seleksi P3K tahun 2023. Nah, di sini baru saja ada instansi daerah yang sudah merilis Bapak Ibu, merilis hasil pengumuman seleksi P3K tahun 2023. Nah, jadi bagi Bapak Ibu silakan pantau di website instansi masing-masing ataupun BKD masing-masing untuk mengecek hasil seleksi P3K tahun 2023. Nah, kita langsung saja cek Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini di pemerintah Kota Pekalongan sudah merilis hasil seleksi P3K tahun 2023. Nah, kita lihat di sini pengumuman nomor 813 tentang hasil seleksi kompetensi calon aparatur sipil negara P3K tenaga teknis di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan formasi tahun 2023. Nah, kita langsung saja Bapak Ibu. Nah, ini dia yang merupakan hasil pengolahan dari Panitia Seleksi Nasional. Nah, jadi ini resmi dari Panselnas, hasil pengolahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini di sini dijelaskan kembali Bapak Ibu terkait kode keterangan yang nantinya akan Bapak Ibu dapatkan ketika mengecek hasil pengumuman seleksi P3K tahun 2023. Nah, jika kode P peserta memenuhi nilai ambang batas, PR1 peserta XTHK2 pada jenis kebutuhan khusus, PR2 ini peserta non ASN pada jenis kebutuhan khusus, L ini peserta lulus. Kemudian kode L2 peserta lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan, pendidikan dan jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi dari formasi yang berbeda. Nah, untuk L2 ini perpindahan formasi Bapak Ibu dengan jenis jabatan yang sama, pendidikan yang sama dan lain sebagainya. Kemudian jika L3 peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas dan berperingkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi dan jenis kebutuhan khusus ke umum yang berbeda. Nah, ini dia. Ini L3 perpindahan khusus ke umum. Kemudian jika TN nantinya Bapak Ibu peserta tidak lulus, TMS peserta P3K teknis yang tidak memenuhi syarat atau TMS. Kemudian APS atau ITH peserta tidak hadir jika A peserta P3K ini memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang dilamar. Nah, poin yang nomor 2, hasil tersebut dapat pula diakses melalui bkpsdm pekalongan.go.id. Nah, jadi Bapak Ibu silakan pantau di website BKD-nya masing-masing untuk mengecek hasil seleksi P3K tahun 2023, yang mana BKN ini yang kapan hari menghimbau untuk peserta untuk mengecek secara berkala di website masing-masing instansi. Kemudian poin yang nomor 3, peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi P3K pemerintah Kota Pekalongan tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran agar mengisi daftar riwayat hidup. Nah, jadi nantinya Bapak Ibu mengisi DRH untuk usul penetapan nomor induk P3K. Kemudian kita langsung saja Bapak Ibu, kita langsung saja cek rekapan dari Panselnas. Nah, ini dia Bapak Ibu, rekapan dari Panselnas, rekapitulasi hasil seleksi kompetensi pengadaan P3K tenaga teknis tahun 2023. Nah, di sini ada beberapa pelamar yang lulus dengan kode yang berbeda Bapak Ibu. Nah, contohnya ini kode PR1L. Nah, jadi artinya seperti yang sudah admin bahas tadi, PR1 ini artinya peserta XTHK2 Bapak Ibu, lolos peserta XTHK2 yaitu K2. Nah, ini kebutuhan khusus Bapak Ibu jika PR2, dan jika PR2 saja ini artinya tidak lulus Bapak Ibu karena tidak ada keterangan lulus. Kemudian nah, ini sama Bapak Ibu, PR2, jadi kebanyakan ini yang kebutuhan khusus Bapak Ibu yang lolos. Nah, ini dia yang lain Bapak Ibu, ini PL, ini peserta yang memenuhi nilai ambang batas dan peserta lulus PL. Nah, di sini ada juga Bapak Ibu pelamar yang mana dia lulus berpindah formasi Bapak Ibu dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama namun berpindah formasi yang berbeda. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu contoh nyata pelamar yang lolos dan berpindah lokasi formasi yang berbeda. Nah, di sini di instansi pemerintah Kota Pekalongan, ahli pertama Pranata Komputer Bapak Ibu. Ini lokasi formasinya, kemudian ini jenis formasi umum atau disabilitas. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, di sini ada 3 pelamar dan yang diambil ini satu formasi Bapak Ibu. Nah, ini dia satu pelamar dengan nilai tertinggi. Nah, ini dia nilai tertinggi dan pelamar ini kodenya
P_L2. Nah, artinya berdasarkan keterangan kode yang sudah dipaparkan tadi bahwa P ini adalah peserta memenuhi nilai ambang batas Bapak Ibu. P ini peserta memenuhi nilai ambang batas. Kemudian jika L2, nah kita lihat di sini L2 ini kodenya Bapak Ibu, peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan, pendidikan dan jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda. Nah, ini lulus setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda. Jadi kodenya P_L2. Nah, kemudian ada kemungkinan juga Bapak Ibu nantinya pelamar khusus akan berpindah ke umum. Nah, ini contohnya di keterangan L3. Jika nantinya ada kode P_L3 berarti peserta lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi dan jenis kebutuhan khusus ke umum. Nah, jadi perpindahan Bapak Ibu, perpindahan dari khusus ke umum yang berbeda. Nah, jadi seperti itu. Jika nantinya Bapak Ibu mendapatkan kode L2 ataupun L3. Nah, ini dia Bapak Ibu contoh tampilan di akun SSCSN bagi pelamar yang dinyatakan lulus dan juga pelamar yang tidak dinyatakan lulus. Nah, jadi cara pertama untuk mengecek hasil pengumuman, hasil kelulusan seleksi P3K Guru tahun 2023, Bapak Ibu silakan login di akun SSCSN masing-masing. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini contoh tampilannya Bapak Ibu. Ini seleksi kompetensi P3K. Maaf, nama guru, nama pesertanya, kemudian Anda tidak lolos seleksi CSN 2023 P3K Guru. Nah, untuk di tahun 2023 ini tidak ada masa sangga Bapak Ibu. Untuk pengumuman kelulusan P3K ini tidak ada masa sangga sesuai jadwal yang sudah dipaparkan di website resmi p3kguru.kemendikbud.go.id. Nah, kemudian tampilan yang kedua, ini dia Bapak Ibu, tampilan bagi pelamar yang dinyatakan lolos seleksi P3K tahun 2023. Selamat kepada nama peserta, Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2023. Tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K. Harap memantau jadwal pengisian daftar riwayat hidup. Apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CASN? Nah, di bagian bawahnya di sini ada tombol iya atau tidak Bapak Ibu. Nah, ini dia. Bapak Ibu pilih iya atau tidak, kemudian silakan klik tombol di bawah ini pengisian daftar riwayat hidup. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu bagi pelamar yang dinyatakan lolos seleksi P3K tahun 2023. Bapak Ibu nantinya silakan mengisi daftar riwayat hidup untuk usul pemberkasan ataupun usul penetapan nomor induk P3K. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.